dipersilahkan. Baik, terima kasih Mbak Moderator ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Yang terhormat Ibu Wakil Dekan 1, yang terhormat Ketua Program Studi Ekonomi Syariah, dan yang terhormat Ibu Reviewer Kurikulum Prodi Ekonomi Syariah, Profesor Dr. Nisful Laila SEMKOM. Selamat datang Ibu, selamat bertemu kembali di Zoom pada kali ini ya. Jumpa lagi Ibu Muzalifah, alhamdulillah, dan juga semua teman-teman. Oke. Dan yang terhormat seluruh jajaran dosen ya, Sivitas Akademika PEBI, serta Bapak Ibu dari OJK, BI, dan IDX, atau yang mewakili ya, serta Bapak dari DPD RI Kalteng ya, selamat datang Bapak, selamat bergabung, serta tamu undangan yang berkenan hadir yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Selawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, para sahabat, dan pengikutnya yang setia meneladani langkah beliau hingga akhir zaman. Dengan adanya review kurikulum ini, semoga dapat melahirkan rumusan yang inovatif, relevan dengan perkembangan zaman, serta yang terpenting ya, dapat membawa keberkahan bagi PEBI, khususnya PEBI UIN Palangkaraya, karena kita punya satu tugas dari Pak Rektor nih Bu Prof, untuk mengunggulkan salah satu prodi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Palangkaraya. Semoga ini salah satunya jalan ya, agar kita dapat menuju gerbang itu. Ya, mungkin demikian ya yang dapat saya sampaikan dengan memohon ridho, bimbingan, dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari kita buka acara ini dengan bersama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan ini menyatakan kegiatan review kurikulum program studi ekonomi syariah tahun 2026 resmi dibuka. Semoga Allah senantiasa mencatat setiap ikhtiar kita hari ini ya sebagai bagian dari amal soleh dan investasi akhirat bagi pengembangan pendidikan Islam umumnya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Dr. Muzalifah MSI atas sambutan yang telah disampaikan. Hadirin yang saya hormati, kita memasuki acara inti, yaitu review kurikulum program studi ekonomi syariah tahun 2026. Pada kesempatan ini, review kurikulum akan disampaikan oleh Profesor Dr. Nisful Laila SEMKOM, Guru Besar Bidang Ilmu Keuangan dan Perbankan Islam pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga. Kepada Profesor Dr. Nisful Laila SEMKOM, kami persilahkan untuk menyampaikan materi review kurikulum. Kepada Profesor Nisful Laila, dipersilahkan. Ya. Kenapa kok remote ini ya? Sebentar ya. Baik, teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Izin Prof, suaranya agak sedikit kecil ya, mungkin. Jadi agak kurang terlalu jelas. Halo, kalau seperti ini apakah lebih jelas? Masih sama? Masih samar-samar, Prof. Dari saya kok sudah jelas ya? Sebentar. Cek. Apakah masih sama? Halo? Halo? Masih, Prof? Oh, masih. Saya panggil teknisi kalau gitu ya. Saya biasanya juga pakai ini, nggak apa-apa. Sebentar. Ji.
Tes. Bisa? Ini jelas kok, Bro. Dia sana, coba ditanya. Sana bisa mendengar nggak? Halo? Sama ngomong. Halo, halo, Apa bisa apa jelas? halo, apa jelas? Belum. Suaranya masih kecil, Prof. Terdengar. Ada suaranya tapi samar-samar, Prof, kayak jauh begitu dari mic, Prof. Halo, apakah jelas? Ini? Nah, siap. Oke. Ya sini sama. Aku padahal biasanya aku Zoom juga nggak apa-apa. Cek 1 2. Halo Bu Isla. Oke, siap, Prof. Mantap. Cocok. Padahal nggak diapa-apain biasanya ya. Mungkin kepencet. Mohon maaf betul Bu Dekan dan Bapak Ibu semua. Saya ulangi guys. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Puji syukur kehadirat Allah. Senang sekali saya bisa kembali ke UIN Palangkaraya. Saya juga harus mohon maaf betul kemarin Bu Dekan ke Ekonomi UNER sama Bu Ade. Tapi tidak sempat bertemu. Saya ini telisipan ya, saya ke Jogja kemarin tuh. Baik Bapak Ibu semuanya. Ini juga ketemu dengan teman-teman dulu yang sama saya, Bu Andrea Giovanni, ya sama yang lain. Oh ini saya juga tadi agak surprise ternyata mengundang stakeholder Bu Isla stakeholdernya luar biasa, ada dari OJK, DPD RI. Selamat pagi, Assalamualaikum Pak Muhammad Dadiansa, ini yang kelihatan di depan saya Pak Hanif, dan juga Disduk Capil Kota Palangkaraya. Masya Allah luar biasa. Juga dari Pak Syarifuddin, Pak Arif Mubarok ya, yang yang on video saya sapa, mudah-mudahan nggak diangkat-angkat. Bu Halidia Ulfa, beberapa tahun yang lalu Bu Voleta belum saya sapa ya, beberapa tahun lalu ya Bu Isla ya. Sudah lebih dari 2 tahun ya Bu. 3 tahun, Prof. 3 tahun. Saya lah member syaratnya nggak boleh dalam 2 tahun kembali gitu ya. Pertama-tama Bu Dekan, Bu Muzalifah, dan juga Bu Ade, Bu Isla, serta seluruh Bapak Ibu yang hadir, saya ucapkan terima kasih banyak ya, sebuah kehormatan untuk bisa kembali ke Palangkaraya. Bu Dekan sebetulnya habis saya jadi asesor juga, saya diundang lagi waktu itu untuk master. Cuman setahu saya kan memang nggak boleh ya, jadi saya ingetin lah membanya, ini saya baru dari sana loh, nggak apa-apa saya bilang gitu. Padahal kalau balik ya saya seneng ya karena sudah kenal semuanya. Baik Bapak Ibu, mohon izin saya share screen apakah bisa terlihat jelas? Sudah terlihat nggih? Ini saya sudah share ke Bu Isla, Bu Wadek 1. Seandainya nanti mau di-share ke teman-teman, monggo Bu Isla. Ini juga katanya waktunya sekitar 2 jam gitu ya, sampai 3 jam termasuk diskusi. Jadi mungkin ini diskusi awalan gitu ya yang saya sampaikan, yang nanti mungkin bisa kita kembangkan dalam diskusi lanjutan. Pertama-tama Bapak Ibu, bicara tentang kurikulum berbasis OBE ini memang sudah menjadi kebutuhan di UNER sendiri pun juga kami berseri, termasuk dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis, dan sebagai asesor saya juga dengan kriteria yang baru ya untuk internasional unggul itu memang sekarang yang paling banyak Bu Isla yang diubah-ubah itu OBE-nya. Kalau dulu kan
citasi, nasional publikasi citasi. internasional lah. Sekarang itu sudah tidak ada semua, hampir tidak ada lah ibaratnya. Sekarang memang lebih banyak ke berbasis OBE ini. Which is sebetulnya ini juga bagus. Itu kan memang keputusan pusat yang mungkin panjang diskusinya, tapi saya setuju bahwa kurikulum berbasis OBE ini harus ditekankan, mengingat memang sebetulnya core bisnis kampus itu kan ada di pengajaran gitu. Sehingga pengajaran ini kalau nanti sesuai gitu ya, dengan apa yang diharapkan, namanya outcome based education ya, sesuai dengan outcome yang diharapkan, maka harapannya lulusannya nanti memang betul-betul berkualitas dan menjadi apa yang diharapkan oleh prodi tersebut. Maka itu izin yang pertama di sini siklus OBE ini saya yakin Bu Adik 1 juga sudah hafal ini harusnya ya, dan juga teman-teman yang lain, cuman memang agak-agak rinci gitu Bapak Ibu yang kebutuhannya. Ini adalah yang dilakukan dalam siklus OBE Bapak Ibu. Pertama itu desain, bagaimana kita mendesain kurikulum. Baru kemudian setelah didesain dilaksanakan, kalau sudah dilaksanakan dilihat lagi, diakses ya, ada assessment, ditinjau lagi ketercapaiannya bagaimana, kalau ada improvement apa yang harus dilakukan. Jadi ini kan sebuah siklus ya, nanti kalau sudah yang kelima balik lagi ke satu, perbaikan berkelanjutannya apa. Jadi seharusnya sebuah kurikulum itu seperti ini. Memang Bu Isla ini karena di bawah bidang 1 nggih, sama nggih, akademik itu memang biasanya ini tuh inti dari segala inti yang dijual ibaratnya ya di kampus, tapi mungkin perlu lebih banyak lagi investasi, lebih banyak lagi waktu, effort, tenaga untuk memikirkan betul bagaimana proses ini dijalankan. Sekilas saya sampaikan nggih, yang pertama desain. Jadi yang pertama dan yang utama itu adalah menetapkan outcome pembelajaran yang ingin dicapai, yang CPL-nya itu. Kemudian dari CPL dirancanglah kurikulum ya, bahan kajian, mata kuliah, CPMK, capaian pembelajaran mata kuliah ya, CPMK, dan rencana pembelajaran yang selaras dengan outcome tersebut. Jadi ini adalah desainnya. Di mana-mana kalau kita bikin produk atau apapun, desain ini memang harusnya kan mungkin butuh waktu cukup lama untuk merenung, untuk menyepakati begitu ya. Kita ini prodi EKIS, ekonomi syariah nggih Bu, S1 nggih Bu Isla. Siap. Ini pengen jadi apa sih? Ibaratnya kalau kita membuka penerimaan mahasiswa baru, kita mau janjikan apa gitu ya. Oh, nanti kalau Anda kuliah di sini akan menjadi researcher, akan menjadi ahli di bidang ini dan seterusnya. Ini harus kita sepakati, itu desain. Baru kemudian delivery-nya, bagaimana pelaksanaan dari rancangan tersebut. Misalnya melaksanakan proses pembelajaran sesuai dengan rencana yang telah dirancang, menggunakan metode apa, ada medianya enggak, atau cukup kelas ataukah harus lebih dari itu, apakah harus ada case base misalnya pakai kasus, ataukah harus pakai video, ataukah praktek ya. Ini semua harus dirancang juga ya. Jadi ini sebetulnya otaknya itu ya, dibalik nanti pelaksanaannya. Aktivitas yang mendukung tercapainya outcome pembelajaran apa, apakah perlu ada visit misalnya, ataukah perlu mengundang orang praktisi datang misalnya. Ini makanya banyak praktisi diundang, mungkin nanti ada perlu dilakukan pelaksanaan ini. Kalau desain tadi itu fokus pada apa yang harus dicapai mahasiswa, maka di pelaksanaan ini fokus bagaimana mahasiswa mencapai outcome. Nah, baru kemudian ke assessment. Apa itu? Melakukan penilaian untuk mengukur pencapaian mahasiswa terhadap outcome yang ditetapkan. Assessment harus valid dan adil, handal, dan transparan. Ini PR Bapak Ibu semua. Saya kira semua dosen mengalami, kalau ngajar itu ya sudah biasalah ya ngajar. Tapi kalau begitu assessment, apalagi muridnya banyak. Kalau Bu Isla seangkatan berapa ini ekonomi syariah? Satu angkatan itu bisa sampai 4 kelas, Prof, sekitar 200 ya mungkin. Nah, cukup banyak ya berarti ya. Banyak. Cukup banyak sehingga mungkin agak PR gitu buat dosen sudah ngajar, harus bikin soalnya harus valid. Jangan sampai yang diajarkan apa, yang diujikan apa gitu ya. Ini masih terjadi ya, meskipun minor tapi biasanya masih ada saja yang seperti itu.
yang penting juga harus handal. Dia memang mampu mencerminkan skill yang memang kita inginkan. Jadi kalau mata kuliah statistik misalnya dia harus bisa menggunakan alat statistik tertentu, maka dia harus handal tesnya itu. Jangan sampai yang diajarkan kalau dalam taksonomi Bloom ya itu levelnya 6 tapi ternyata pertanyaannya cuma apa sebutkan gitu ya. Nah, itu berarti tidak handal karena tidak bisa mencapai skill yang diharapkan gitu ya. Nah, ini yang tidak kalah menarik adalah adil. Jangan sampai misalnya orang yang kalau biasanya kalau bukan multiple choice Bapak Ibu, essay misalnya itu kan tricky ya. Yang kita revisi pertama itu kadang kita sangat strict. Wah, nilainya nggak ada kata kunci ini, nggak ada ini nilainya. Ternyata belakang-belakangnya lebih jelek lagi misalnya. Loh, tadi sudah kado dikasih jelek. Biasanya kan nalurinya ada adjustment. Masa semuanya nilainya B? Oh, berarti yang tadi aja deh. Itu sangat mungkin bisa terjadi. Maka itu penting sekali juga di-highlight agar penilaian ini adil dan transparan. Transparan mudah-mudahan ini juga bisa menjadi budaya. Memang ini melelahkan kalau di kampus-kampus besar di luar negeri Bapak Ibu itu memang ada waktu tersendiri budekan. Mahasiswa itu bisa menanyakan. Misalnya waktu ujian 1-2 minggu, waktu revisi itu 2 minggu. Habis itu ada 1 minggu sendiri di mana mahasiswa itu boleh banding istilahnya itu mereka itu. Bu, kenapa nilai saya kok segini? Nah, itu harusnya idealnya yang namanya asesmen itu ada transparan. Bisa duduk bersama, dicek bersama di mana salahnya. Oh, ternyata memang mahasiswa yang salah, dosennya udah bener, ya udah. Oh, ternyata dosennya keliru, nilainya berarti harus di-adjust seperti itu. Ini kalau saya keliling ke Indonesia itu Bu, biasanya kalau transparan itu belum banyak ya, belum banyak. Karena kadang-kadang ditakut-takuti kalau nanti protes, kalau ternyata dosennya benar sampai diturunkan nilainya. Nah, ada yang seperti itu, termasuk zaman saya dulu begitu. Dapat nilai B, protes dapat C, nih Bu. Iya, betul. Sampai kemudian dimatikan ya budaya untuk objektif itu dimatikan. Sehingga saya sendiri mengalami waktu mahasiswa bertahun-tahun yang lalu, berpuluh tahun yang lalu itu discourage oleh teman-teman, jangan protes nanti tambah diturunkan. Tapi karena saya merasa benar, biar saja. Kalau turun ya sudah, pokoknya saya merasa benar. Kalau salah ya gimana. Lah untungnya pada saat itu dosennya itu baik gitu Bu ya. Maksudnya dosennya terkenal killer, tapi saya maju aja dengan bahasa yang halus gitu. Terus kita duduk bersama, diteliti, oh yang namanya manusia, dosen kan juga kalau ngoreksi ya kadang capek, banyak keliru itu ya biasa manusiawi. Ternyata memang nilai saya tidak sejelek itu, dan ternyata nilainya bagus gitu ya, dan langsung diganti, nggak apa-apa. Jadi ini idealnya budekan ini ada memang saat ya yang dibuka jendela 1 minggu misalnya mahasiswa boleh konfirmasi. Cuman sekali lagi kadang dosennya sudah pusing ya, sudah darah tinggi ini kalau muridnya 200 semuanya protes satu-satu, aduh ya. Tapi harusnya seperti ini. Nanti mungkin kalau ada masalah atau ada diskusi monggo gitu. Nah, fokusnya adalah bagaimana kita mengukur pencapaian mahasiswa. Ini penting sekali ya, karena kalau mahasiswa itu di transkripnya nilainya A, nanti ini kan dibaca oleh pengguna gitu. Transkrip itu dibaca oleh dia kerja di mana. Loh, dia itu ternyata dulu akuntansi itu bagus sekali. Ketika ditaruh di bagian akuntansi juga bisa ngerjakan loh. Kan wassalam gitu. Loh, nilainya A, berarti kan A-nya ini tidak valid. Berarti asesmennya itu bermasalah seperti itu. Sehingga ini menjadi krusial. Berikutnya adalah ketercapaian atau attainment. Di sini kita menganalisis hasil asesmen untuk mengetahui tingkat ketercapaian setiap outcome ya oleh mahasiswa berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan. Fokusnya apa? Seberapa jauh outcome telah tercapai. Nah, ini idealnya lagi Ibu-ibu, kalau di Malaysia itu ya, di IUM itu sebelum UTS UAS itu ada komite dosen senior begitu atau yang ditunjuk yang mengecek dulu ini yang mau diujikan sesuai apa enggak dengan yang diajarkan. Nah, kalau sudah ujian nilainya muncul, dirapatkan lagi bagaimana hasilnya. Loh, fail semua misalnya ya, semuanya gagal. Ini dosennya yang bodoh atau mahasiswanya yang bodoh gitu kan. Astagfirullah, maaf bahasanya ya. Ini dosennya yang
capable, nah ini halusnya, tidak capable atau mahasiswanya yang nggak capable, itu kan jadi pertanyaan. Apakah pertanyaannya terlalu sulit yang nggak diajarkan ditanyakan, itu kan bisa terjadi. Kemudian ataukah terlalu tinggi, ini S1 kenapa kok menjadi taksonomi belum level 8 misalnya, ataukah ya apapun di sini itu dibahas ya, karena makanya fokus di sini adalah seberapa jauh outcome telah tercapai, dilihat lagi. Atau sebaliknya, nilainya A semua, ini dosennya yang baik hati atau biar mahasiswanya seneng nanti muridnya lebih banyak lagi atau gimana. Tapi kalau apa namanya niatnya begitu, itu kan nanti berarti nggak bisa dipercaya ya nilai ABC-nya itu. Secara umum dari segi statistik memang secara umum ya, garis besarnya itu kan mengikuti garis distribusi normal. Yang nilainya A itu ya harusnya tidak sangat banyak, yang nilainya jelek itu juga tidak sangat banyak. Yang mungkin AB sampai dengan B itu yang paling banyak. Umumnya seperti itu. Meskipun tidak apa-apa ya Bu ya, tidak harus seperti itu. Yang jelas harus direview. Kenapa kok A semua? Jangan-jangan soalnya terlalu gampang. Jangan-jangan ada kebocoran. Jangan-jangan pakai AI. Itu semua kan harus direview harusnya, okay? Nah, atau lu memang anaknya pinter, pengajarannya bener ya, kemudian alat ukurnya tadi itu juga bener, ya sudah berarti memang top ini, situasinya nggak apa-apa, jadi tidak perlu ada masalah yang dipermasalahkan di situ. Terakhir ada perbaikan atau improvement, menggunakan hasil analisis ketercapaian untuk melakukan perbaikan berkelanjutan pada kurikulum, pada pembelajaran, asesmen, sarana prasarana, sistem pendukung dan lainnya. Fokusnya apa? Fokus pada apa yang perlu diperbaiki dan ditingkatkan. Misalnya setelah nilainya jelek-jelek nih, ketemu mungkin sampel mahasiswa, kenapa Bu susah Bu, itu silau soalnya papannya, kan ada juga kasus seperti itu ya, karena papannya itu sekarang tidak lagi papan tulis hitam kayak dulu, kalau pencahayaannya tidak tepat itu juga bisa silau, misalnya seperti itu. Atau dosennya nggak pernah masuk, cuma dikasih tugas aja, whatever ya, itu semua ada di perbaikan. Yang kemudian kembali lagi ke nomor 1, yaitu perbaikan berkelanjutan. Oh, berarti ke depan ini lampunya digeser atau jendelanya dikasih gorden, atau dosennya itu perlu diberi pelatihan, atau ya apapun pertemuannya tadi itu kemudian ditindaklanjuti agar menjadi lebih baik begitu nggih. Ini teorinya gampang ngomong begini, tapi prakteknya ya tidak mudah ya Bu Isla. Tapi kalau pada satu dekan dan juga sivitas akademiknya komit bahwa inilah inti dari segala inti kuliah itu, maka sudah sepatutnya kalau ini dianggap serius, we have to take it seriously. Kalau perlu ada budget khusus untuk membicarakan ini misalnya, dan sekarang saya kira salah satu upayanya Bu Dekan ya, dan melalui Bu Adik 1 bahwa memang ini kita tinjau lagi gitu ya. Kita sama-sama belajar Bapak Ibu. Saya juga ngomong begini bukan berarti UNER bagus semua nggih, sama. Makanya saya bisa beri contoh karena di UNER juga seperti itu. Nggih. Prinsip utama OBE adalah berfokus pada outcome ya, hasil belajar mahasiswa. Seluruh komponen, entah itu kurikulum, pembelajaran, asesmen, harus selaras semuanya untuk mencapai outcome, mencapai tujuan. Ya, keberhasilan diukur dari ketercapaian outcome, bukan dari input, bukan dari proses. Jadi namanya juga outcome based, maka semuanya larinya ke outcome. Perbaikan dilakukan secara berkelanjutan berdasarkan bukti atau evidence based. Evidence based ini penting sekali ya kita. Cuman kok kayaknya kita sibuk terus ya Bu ya, sibuk BKD, sibuk seremonial, sibuk apa? SKP entek Bu, SKP. Lah iya, Masya Allah. Nah, tapi ya itu ya, kalau disempatkan ya sempat, kalau enggak ya enggak. Makanya tergantung prioritas kemudian ya. Saya sering Bu Isla sering memarahi atau protes gitu ya ke pimpinan. Jangan semua disuruh seremonial Pak, ini waktunya nanti habis, yang penting malah nggak dikerjakan, yang tidak terlalu penting itu cukup 1-2 saja, kayak sering saya gitu kan. Jadi kita saling mengingatkan. Nah, kurikulum BE perlu memastikan, ini yang akan kita pastikan hari ini Bapak Ibu, apa profil lulusan yang ingin dihasilkan. Ini kan sudah ditulis di dokumennya Bu Isla.
kompetensi apa yang harus dicapai oleh mahasiswa, bagaimana kompetensi dibangun secara bertahap ya, bagaimana kompetensi diukur tadi asesmennya, apakah outcome benar-benar tercapai, ini yang harus kita pastikan ya, sehingga kita nanti ketika anak itu lulus ya, pergi ke dunia kerja, kita juga firm, oh dia bisa, disuruh menjadi, kalau di tempat saya itu misalnya akuntansi, masuk ke KAP ya, kantor akuntan publik, itu pasti bisa ngerjakan ini, itu sudah diajarkan semua, sudah di drill, sudah latihan, sudah diuji gitu kan. Dan terakhir apa tindak lanjutnya. Sebentar. Nah, ini profil lulusannya ya, outcome-nya Bapak Ibu kan ini ya. Satu, ini katanya dokumennya Bu Isla begini, kalau salah saya diingatkan. Satu, menjadi analis dan perencana ekonomi. Kemudian menjadi asisten peneliti ekonomi syariah, menjadi wirausahawan syariah, praktisi lembaga keuangan dan bisnis syariah. Ini menurut saya sudah bagus sekali. Kemudian dan sudah sesuai dengan visi prodi yang telah memiliki identitas, yaitu identitasnya visi prodinya yang juga selaras dengan yang di atasnya, dengan fakultas dan universitas, adalah ekonomi syariah, ekonomi kreatif, kearifan lokal, teknologi informasi, dan religius multikultural serta global. Ini nanti harus mewarnai ya, Bapak Ibu, mewarnai kurikulum yang ada. Jadi adalah outcome kita, semua kita arahkan apakah benar semua mata kuliah, skill set yang kita berikan ke mahasiswa itu akan menjadikan mahasiswa kita seorang wirausahawan, akan menjadikan alumni kita nanti seorang analis, akan menjadikan alumni kita nanti seorang praktisioner atau asisten peneliti. Nah, ini yang nanti akan kita bedah ya, akan kita tarik apakah skill setnya sudah ada di dalam kurikulum. Demikian. Oke, kita kembali ke sini. Nanti mungkin 10 menit lagi kita bisa diskusi ya Bu Isla, nggak apa ya, sini saya kasih paparan dulu, pemancing diskusi. Berikutnya adalah stakeholder, kekuatan pengembangan kurikulum. Pertama harus stakeholder driven ya. Jadi ini makanya diundang stakeholdernya, kasihan ini Bu Isla, tapi kalau sampai akhir, tapi bahwa kampus membutuhkan stakeholder, membutuhkan OJK, DPRD, industri dan sebagainya, itu betul. Karena memang kurikulum harus stakeholder driven, melibatkan internal, alumni, regulator, pemerintah, industri dan pengguna lulusan lainnya sebelum kita membuat prodi tersebut. Itu kan kalau prodinya belum jadi, bukan sudah jadi ya sudah, kalau sudah jadi yang kita sesuaikan saja gitu ya. Memang kita akan terus berkomunikasi dengan semua elemen masyarakat ini, dengan industri terutama, dengan pemerintah dan juga pengguna lulusan lainnya. Mungkin pas disnatalis atau memang disempatkan setiap semester nggih budakan itu di wawancara, kira-kira apakah skill set yang sudah kita ajarkan di sekolah itu memang dibutuhkan di tempatnya Bapak Ibu bekerja, misalnya begitu. Atau alumni kita yang bekerja di OJK, yang di pemerintahan, yang di semua tadi pengguna lulusan itu apakah perform dengan baik. Karena kadang-kadang saya pernah asesor itu Bu di satu tempat itu, hasil tracer study-nya terhadap user pengguna lulusan itu dibilang misalnya IP-nya bagus-bagus, anaknya rajin, pinter-pinter, tapi pemalu. Kalau ngomong nggak bisa gitu ya, diberi tantangan sedikit menyerah, dipindah ke pulau luar Jawa nggak mau, langsung keluar resign. Nah, itu berarti kan apa ini yang perlu dikuatkan nih, apa ini bekal yang belum kita kasih supaya mereka menjadi match ya dengan dunia kerjanya misalnya. Itu kan seperti itu. Makanya Bu Isla ini memang perlu diskusi agak mendalam barangkali dengan semua ini untuk menyesuaikan apakah kurikulum kita, karena zaman sekarang Bapak Ibu ini jauh lebih challenging. Jangan sampai kita ngajarkan apa yang kita pelajari 10-20 tahun lalu tapi tidak dibutuhkan dalam sekarang maupun 5-10 tahun ke depan. Lah mahasiswa ini kan lulusnya masih 4 tahun lagi, mahasiswa baru nggih. Nah, kalau mereka itu kita bekali yang tidak dibutuhkan di masa itu, gimana ya, kita kasihan mahasiswa kita. Maka itu
bidang akademik ini harus banyak-banyak merenung ya, tapi nggak di Gunung Kawi ya. Harus banyak-banyak benchmarking gitu di tempat lain, harus banyak-banyak diskusi dengan industri, butuhnya apa sih. Loh iki wis gak kanggo, itu sering Bu kita temui. Terutama yang memang dinamis ya ilmunya. Kalau saya di manajemen dulu itu di perbankan, itu alat ukur untuk melihat kesehatan bank itu masih menggunakan yang lama metode Camelo, itu sudah nggak dipakai ini di sekarang sudah pakai yang lain. Nah, itu kan malu-maluin kalau sampai seperti itu, karena harusnya memang kampus itu di mana-mana adalah menara ilmu ya, dialah yang memulai seluruh kebaruan, modernitas dan sebagainya. Kalau saya dapat tugas dari Pak Rektor jalan-jalan ke luar negeri itu saya selalu heran. Even yang paling mudah ya, yang paling sederhana, misalkan furniture itu yang paling futuristik, yang paling modern, atau yang bahan nggak pernah umum. Ini kok bahannya beda ya dengan yang lainnya. Jadi memang yang selalu terdepan ya. Kalau bahasanya Yamaha begitu selalu terdepan. Jadi karena dia sebagai avant-garde yang menjadi yang terdepan dari itu ya. Untuk mahasiswa-mahasiswa kita, para generasi penerus ya. Yang kedua benchmarking oriented. Nah, jadi ada benchmark nasional internasional untuk menjaga comparability dan distinctiveness. Jadi sudah benar kemarin Bu Isla ke UNER kemana, tapi nggak tahu dapat nggak ya ini benchmarkingnya ini ya. Alhamdulillah dapat. Tapi belum Alhamdulillah. dikirim Mama Proptika nih, Prof, karena Oh, masih iya main Dies. ya betul. Iya sibuk dia. Nah, juga distinctiveness. Kalau yang tetangga seperti ini, yang sana seperti itu, saya harus bagaimana? Mau disamakan atau mau mengambil niche yang lain ya, supaya berbeda. Itu juga harus ditentukan. Yang ketiga, evidence from alumni ya, tracer study sebagai indirect feedback terhadap relevansi kurikulum. Ini, nah saya sendiri sekarang di pusat karir Bu Isla ya, kemarin nggak jadi ke ruangan saya. Itu saya melakukan ini tracer study. Tapi karena tracer study itu sudah dipatok pemerintah harus 80% misalnya ya yang bekerja, yang mengisi dan sebagainya. Padahal kan in this economy, kata mahasiswa kita ya, in this economy itu ya nggak mudah. Akhirnya kadang-kadang tracer study ini juga belum mencerminkan yang sesungguhnya ya, masih ada polesan di sana sini. Padahal ini sangat penting untuk melihat bagaimana suara alumni kita itu, apakah ada yang perlu kita perbaiki atau tidak. Yang keempat, regulatory and outcome alignment. Ini berarti harus terintegrasi dengan KKNI, dengan MBKM kalau memang ada aturan-aturan pemerintah. Ini juga saya lihat berubah-ubah ya. Jadi monggo disesuaikan saja. MBKM masih ada nggak Bu Isla di sana? Masih, Bu. Ya, semoga nggak ruwet, karena di tempat kami masih ruwet sampai sekarang. MBKM-nya harus menggantikan mata kuliah ini, tapi nggak sama. Terus gimana? Dikasih tugas lagi. Padahal kalau kemarin Merdeka Belajar itu kan ya memang pasti berbeda gitu ya. Saya baru senang ketika mendengar Dekan UI, Bu Isla. Iya. Dekan UI kita undang ke UNER, itu cerita kalau MBKM itu ya seperti mata kuliah pilihan gitu aja, nggak usah dia menggantikan mata kuliah tertentu gitu, nggak usah. Sama beliau juga langsung nggak usah dikasih nilai gitu. Jadi 0 SKS kalau nggak salah kemarin itu seperti itu. Jadi nggak ribut dengan yang ada di sini. Loh, apa MBKM-nya apa kok menggantikan mata kuliah apa, itu kan tidak sesuai. Ya memang kemarin tuh kurang disiapkan, tapi saya nggak tahu nanti di Palangkaraya gimana. Tapi sudah tidak sekencang kemarin ya, MBKM-nya kan kemarin banyak macamnya. Kalau di UNER gitu saya nggak tahu kalau di Palangkaraya bagaimana. Yang kelima, industry and future responsive. Ini yang saya katakan tadi, maka dia harus menjawab kebutuhan dunia kerja di masa yang akan datang, minimal saat ini gitu ya, minimal ketika anak kita lulus 3 tahun lagi, 5 tahun lagi, 4 tahun lagi. Dimana ini juga pasti tidak akan lepas dari digitalisasi, data analytics, dan juga ekonomi kreatif. Ini trennya akan seperti itu, tidak harus ini tapi trennya seperti itu. Dan terakhir, strong local distinctiveness, potensi integrasi ekonomi syariah, plus kearifan lokal, plus digital, plus sustainability. Ini salah satu pilihannya ya, tidak harus seperti ini, monggo disepakati di tempatnya Bapak Ibu seperti apa. Nah, ini alur OBE-nya. Ini kalau dosen biasanya pusing, marah-marah Bu Isla.
Wis pokoknya sing koyo biasa ae lah, iku ae wis berat gitu nggih Bu. Bedakan nggih. Ini memang cukup KPS sama Wadik satu aja Bu yang mikir Bu. Nanti dosennya jangan terlalu dilibatkan ke sini, nanti marah-marah, nanti tambah naik darah tingginya nanti. Iya, suwi-suwi kok WD1 ini sama KPS-nya yang darah tinggi, Prof. Nah, sebetulnya gini, mungkin kalau terlalu banyak loadnya memang dibantu staf ahli Bu Muzalifah. Kalau di tempat kami, karena di tempat saya itu ekonomi itu muridnya 7.000, kita itu wah iki loro kabeh, nanti sakit semua ini kalau nggak ngatasi, maka wakil dekan dibantu staf, jadi dosen baru gitu, atau alumni yang belum bekerja itu kita hire gitu ya, dibayari ya sekedar buat bayar kos sama makan di warung deket kos itu masih cukup, semacam itu salah satu caranya biar nggak pusing gitu Bu Isla gitu. Nah tapi yang penting Bu Isla, ini memang kita perlu tanggung jawab kita ke orang tua yang menyekolahkan anaknya ke kita itu di sini. Bagaimana yang kita ajarkan tuh memang secara keseluruhan komprehensif itu mengarah pada apa yang kita janjikan. Kita menjanjikan anaknya menjadi wirausahawan. Berarti apa saja? Kita menjanjikan anaknya menjadi peneliti. Kita bekali apa saja kan gitu. Nah ini tanggung jawab kita. Ini alurnya hampir sama dengan tadi sebetulnya Bapak Ibu. Ini adalah ini penjelasan tahap dan apa namanya, sebentar, pertanyaan kunci ya. Ini pertanyaan kuncinya. Misalnya di sini ya, visi keilmuan, kemudian diturunkan menjadi profil lulusan. Tadi sudah ya Bu Isla ya. Jadi sebetulnya ini sudah. CPL-nya apa? Capaian pembelajaran yang harus dimiliki lulusan. Setelah nanti ada CPMK ya, nanti di P. Ini capaian pembelajaran setelah lulus. Kompetensi apa yang harus dicapai? Di sini tadi lulusan akan menjadi apa ya? Tadi sudah disepakati 4 tadi. Ke arah mana prodi ini akan dibawa? Ini ke visinya kan sudah ditentukan. Oke, enggak masalah. Sudah benar di sini. Performance indicator-nya. Indikator terukur yang menunjukkan bahwa CPL telah selesai, telah tercapai. Nah, bagaimana kita mengetahui bahwa kompetensi telah tercapai? Ya paling gampang ya ketika dia ujian itu memang bisa, nilainya bagus kan gitu. Kalau dulu zaman saya kuliah dan juga beberapa tahun sebelum UBE itu pokoknya ujiannya UTS UAS gitu ya, 40% 60%. Kalau anaknya pas sakit gimana? Ya wis apes suruh ngulang lagi, kan kasihan gitu ya. Nah, di OBE tidak harus begitu, Bu Isla. Jadi misalnya kompetensi itu dicapai di pertemuan keempat, kompetensi 1. Ya sudah, pertemuan keempat itu ada ujiannya misalnya, dan ini kompetensi ini sudah tercapai gitu. Tapi ya lebih rigid tetap aja pekerjaan. Kalau muridnya banyak mungkin ini juga berat. Tapi idealnya memang seperti itu, Bapak Ibu. Oke. Berikutnya bahan kajiannya, lingkup materi keilmuan yang mendukung tercapainya CPL apa? Materi keilmuan apa yang diperlukan? Terutama untuk ekonomi syariah Bapak Ibu, karena ini memang tidak termasuk yang masih muda ya keilmuannya, bukunya tidak sebanyak buku-buku konvensional yang bahkan secara internasional tersedia melimpah. Ini memang menjadi tantangan tersendiri. Dipastikan buku-bukunya atau materinya itu ada ya. Mata kuliahnya, mata kuliah yang mengintegrasikan bahan kajian sesuai dengan kebutuhan CPL. Nah, mata kuliah apa yang akan ditempuh mahasiswa ya? Ini kan langsung turun ke mata kuliah. Mata kuliah turun ke capaian pembelajaran pada tingkat mata kuliah subtopik yang spesifik dan terukur. Kan satu mata kuliah itu ada 14 pertemuan nggih, Bu Isla kalau di sini. 14 pertemuan. Nah, 14 pertemuan itu dia bisa ngapain aja misalnya, itu kan harus jelas. Ini penting karena jangan sampai mata kuliah satu dan lain itu ternyata mirip-mirip kayak gitu. Di ekonomi syariah ini sangat rawan. Misalnya fikih sudah diajarkan, fikih muamalah. Nanti di mata kuliah perbankan misalnya fikih muamalahnya masih sangat banyak, berhari-hari masih diajari. Nah, ini apakah perlu seperti itu? Ini penting sekali diteropong, dibedah apakah memang itu yang kita inginkan atau sebetulnya ini ada redundansi misalnya. Ini harusnya dia dibekali yang lain yang itu lebih penting. Nah, misalnya seperti itu. Nah, kadang-kadang itu yang kita membutuhkan praktisi ya. Makanya
kadang praktisi kita undang juga untuk membedah kurikulum kita, itu juga penting. Mungkin nggak usah semuanya per mata kuliah saja. Ini kalau saya dulu kedatangan teman dari Malaysia, Bu Dekan, itu mereka biasa benchmarking ke alumni atau teman-teman waktu kuliah misalnya di tempat lain. Kalau Malaysia itu waktu itu kebetulan UPM ya, Nusa Putra Malaysia, itu mereka datang ke NUS tapi mereka mainnya sudah ke Singapura, Singapurnya NUS, yaitu rankingnya sudah 10 besar dunia, 100 besar dunia. Coba tolong dilihatkan ini kurikulumku sudah oke enggak? Wah, ini sudah jadul, ini ada yang lebih baru ya. Ini memang kulaannya. Kulaan tuh bahasa Indonesianya apa, Bu Isla? Dosen tuh memang harus banyak banyak beli, banyak kulaan ya Bu. Aduh, kalau orang dagang itu kan harus banyak bekalnya sehingga nanti dia bisa bandingkan, oh ini sudah out of date, oh, ini. Jadi harus sering-sering dikirim-kirim gitu Bu Muzalifah. Nah, dosen makanya senang sama saya Bu. Saya selalu mendorong agar di misalnya ke konferen itu kan kita ngobrol ya, nanti kenalan. Di tempatmu mata kuliah ini diajari apa? Di tempatku gini-gini. Oh, ternyata kita ketinggalan ya, misalnya seperti itu. Sehingga kita bisa update. Oke, berikutnya ini tadi ya per mata kuliah. Learning activities-nya, strategi metode aktivitas pembelajarannya seperti apa? Bagaimana proses belajar mengajar dilaksanakan? Apakah seperti kelas, anaknya dicokoki saja? Ada yang terlalu sebaliknya Bu Isla. Apapun mata kuliahnya, presentasi semuanya. Dosen ini stres, pokoknya dosen ini lungguh ae, mahasiswa disuruh presentasi, mahasiswanya jadinya ikut stres. Padahal mungkin masih semester 2, semester 3, dia belum tahu banyak. Itu terjadi ya kasus di tempat lain. Saya kan asesor, jadi saya punya banyak bahan untuk membandingkan Bu Muzalifah. Ngapunten. Jadi itu strateginya apakah cukup atraktif. Nah, Gen Z Bapak Ibu sekarang, ya kan, mahasiswa kita ini Gen Z justru duduk 2 jam begitu ya, dosen yang ngoceh, ditinggal scroll Bu, lihat TikTok, lihat apa, atau bahkan dia sudah lihat sebelumnya ada itu YouTube-nya Ferry Irawan yang lebih menarik itu Bu, cara mengajarkannya. Misalnya Ferry Irawan apa Ferry Irwandi ya, Irwandi ya, itu misalnya itu lebih gampang memahami apa itu ekonomi, apa itu inflasi misalnya daripada dosennya. Nah, ini juga makanya dosen saya dorong juga untuk banyak mengikuti sosial media yang berkaitan dengan bahan ajar. Gak apa-apa, misalnya memang kita ada di sumber yang terpercaya Bapak Ibu. Misalnya di tempat kami banyak kita beri bekal sebelum kuliah, lihat dulu YouTube ini, lihat dulu, baca dulu link ini begitu, sehingga ketika kuliah tinggal lebih banyak diskusinya misalnya seperti itu, supaya apa? Supaya interaktif. Yaitu tadi, karena menghadapi Gen Z yang apalagi kalau online itu 15-20 menit pertama engage, berikutnya sudah wassalam Bu, orangnya entah kemana. Itu sudah riset terbaru itu ya, sudah riset yang sudah terkenal tentang pembelajaran yang sangat pasif online. Offline ya itu tadi mungkin juga. Jadi sekarang tantangan betul, apakah dosen kita menarik bagi mahasiswa atau enggak, cara ngajarnya, cara metodenya, kemudian strateginya gitu ya. Nah, seperti itu. Berikutnya assessment tadi sudah saya sampaikan. Nah, ini ada istilah rubrik untuk OBE ini ya Bu Isla ya. Rubrik itu berarti beberapa cara kita mengakses skill set yang kita janjikan tadi. Kita berharap anak ini mampu apa sih? Mampu misalnya dalam fikih muamalah, mampu membedakan ya antar jenis masing-masing akad misalnya. Nah, itu juga nanti bisa dibikinkan rubrik ya, semacam tabel begitu, apa saja prakteknya atau apanya gitu ya, termasuk knowledge-nya, kemudian aplikasinya seperti itu. Kalau aplikasi berarti kan studi kasus gitu ya, nanti cara ngajarnya seperti itu. Atau mungkin kemampuan menyampaikannya berarti dia presentasi atau keaktifan di kelas misalnya seperti itu. Nomor 10,
Pengukuran tingkat ketercapaian CPL, sebaiknya seberapa baik CPL telah tercapai, apakah harus 100%, apakah 80%, begitu ya. Dan terakhir, continuous quality improvement, apa yang perlu diperbaiki dan bagaimana cara meningkatkannya. Nanti kalau ini sudah ditentukan, dia kembali ke yang pertama. Hasil evaluasi menjadi dasar perbaikan visi. Apakah visinya yang perlu direvisi, ataukah cukup kurikulum, ataukah proses, atau cukup penilaian secara berkelanjutan, misalnya seperti itu. Maka dari itu Bapak Ibu, kekuatan OBE terletak pada traceability. Semua harus bisa di-trace. Ya, nggak bisa kita ngajar, terus pokoknya ngajar, kasih nilai, lulus, nggak. Tapi kalau kita ditanya pertanggungjawabannya, loh, ini anaknya di sini 4 tahun ini mau jadikan apa? Oh, saya mau jadikan peneliti. Terus sudah diajari apa supaya bisa jadi peneliti? Oh, ada di mata kuliahnya di sini, di mata kuliah ini, di minggu kesekian. Ini juga, jadi itu yang traceability itu Bu istilahnya. Jadi bisa memang ditarik garis. Kalau kita tadi mau menjadikan dia ahli perencana ekonomi, dia harus punya kemampuan apa? Oh, A B C D E. A B C D E-nya ada di mana? Oh, ada di mata kuliah ini, di sini, di sini. Jadi itulah tanggung jawab kita sebagai dosen, sebagai pengelola, bahwa yang kita sajikan ke mahasiswa itu memang sesuai dengan yang kita janjikan dalam profil lulusan kita itu. Terakhir sebelum kita diskusi, oh, saya tadi ngomongnya jam 9 ya, ternyata sudah lebih dari jam 9. Saya tahu sangat membosankan Bapak Ibu diam saja di Zoom, makanya saya akan potong-potong. Ini tadi sudah saya sampaikan. Nah, ini baru nanti catatan-catatannya Bu Islah. Nah, sampai di sini dulu. Mungkin ada yang mau ditanyakan atau disampaikan, monggo. Kalau nggak ada kita lanjut. Silakan, saya beri kesempatan dulu. Atau lanjut aja? Lanjut aja dulu Prof, nanti biar Oh, kami sambil sampai selesai ya? gitu. Oh, baik. Nah, ini dari yang dikirim filenya oleh Bu Wadek 1, ini catatan kami. Alhamdulillah. Bapak Ibu juga boleh sambil sarapan dan minum ya, kan Bapak Ibu nggak bicara jadi nggak apa-apa. Yang penting fokus. Nggak apa-apa. Kalau online memang lebih santai Bu. Kalau menurut saya ya. Saya ini soalnya iya harusnya nggak boleh ya Bu ya gitu ya. Tapi kalau sudah diperbolehkan nggak apa-apa mungkin Bu Isla ya. Nah, Bu Dekan mohon izin, ini catatan nomor 1 kami ya, rumusan perubahan kurikulum ya, evaluasi dan proses reviewnya sudah lengkap. Nah, hanya saja masukan dari kami ini sebelumnya bagaimana, dari dalam dokumen kurikulum itu ada narasi sebelumnya bagaimana, kemudian menjadi bagaimana, kalau ada perubahan alasannya apa, berdasarkan apa masukan tersebut, dan CPL apa yang terdampak. Ini harus dijelaskan secara utuh dalam sebuah narasi. Oke, misalnya contohnya dijelaskan rumusan perubahan kurikulum yang lama dan yang baru seperti apa. Ini yang berjalan atau yang lama Bu Isla. Yang kanan ini yang baru dan kenapa. Ya, misalnya ini kalau ada perubahan. Misalnya yang nomor 1, semester 1, terdapat mata kuliah ekonomi dasar ya 3 SKS. Nah, di kurikulum baru mata kuliah dasar dihapus. Ini bahasanya ini rame, dosennya marah-marah, ini nggak dihargai lagi misalkan. Gitu kan Bu Dekan G. Makanya kita harus hati-hati juga dalam hal ini, bagaimanapun kita mengorganisasikan manusia ya. Jadi kita perhatikan juga. Nah, tapi ini dijelaskan, capaian pembelajaran untuk mata kuliah tersebut digeser, dibebankan ke mata kuliah ekonomi moneter misalnya. Sehingga dosen itu tetap bisa ngajar, hanya saja dulu nama mata kuliahnya itu adalah ekonomi dasar, sekarang menjadi ekonomi moneter. Tentu saja harus dibedah itu, isinya ekonomi dasar itu apa, apakah memang benar sudah pindah ke ekonomi moneter. Ini contoh saja ya Bapak Ibu ya, misalnya seperti itu. Nah, membedah hal seperti ini emang nggak cukup 1 hari 2 hari, mungkin harus di gunung atau di laut atau di hotel gitu Bu Dekan, karena efisiensi masih enggak ya. Nah, supaya fresh, jadi diskusinya kan biasanya sambil makan, sambil api unggun, sambil ketawa-ketawa. Itu kalau dosen kan tetap ngomongin kampus gitu ya, tapi sudah lebih rileks gitu. Misalnya semester 2 terdapat mata kuliah manajemen SDM
3 SKS. Ini juga dihapus. Sebagian capaian pembelajaran dibebankan ke mata kuliah pengantar manajemen. Nah, ini termasuk tadi kalau misalkan ada irisan-irisan yang sama. Ini semester 1 sudah diajarkan di pengantar manajemen, isinya tentang sumber daya manusia cukup banyak. Kenapa kok ada mata kuliah lagi sumber daya manusia yang cukup banyak? Karena waduh, satu kan dibatasi 144 SKS dah Bu Isla sekarang. Kenapa, Prof? SKS-nya berapa sampai lulus? 144. 144 minimal, tapi kalau di Nah, ekonomi syariah 146 kalau tidak salah ya Pak Arif ya ya. betul. Jadi kan tetap ada batasannya kan. Jadi nggak Iya. bisa kita ingin memberikan semuanya Mm-mm. sampai sampai 170 SKS loh sakno Rek. Misalkan seperti itu kan ada aturannya sehingga kadang-kadang ada yang perlu kita merge ya. Apa namanya? eh, skill tertentu atau capaian pembelajaran tertentu itu disatukan atau bahkan dipisah dan seterusnya. Jadi harapannya ada justifikasi seperti ini Bu Isla kalau memang ada perubahan ya sehingga juga orang bisa mengerti kenapa dan ini harus kesepakatan bersama ya kalau enggak bertengkar nanti. Ini dokumennya saya ambilkan dari kurikulum OBE Prodi Sarjana Perbankan Keuangan UNER nggih Bapak Ibu. Sudah minta izin sama yang bersangkutan. Beliau termasuk tim kurikulum pusat ya nasional apa namanya rektorat, tim rektorat. Ini soalnya Bu Isla saya kasih yang lain nggak mau ini jadi saya G. Berikutnya Bapak Ibu pada pendahuluan terdapat penjelasan ya berdasarkan data yang memuat kenapa pengembangan kurikulum pada prodi ini dibutuhkan. Ya ini rasionalnya. Misalnya di sini terdapat 15% total kantor cabang bank. Ya ini karena perbankan ya. Tersebut berada di Jawa Timur, maka terdapat sekitar 4.400 kantor di wilayah tersebut. Angka ini menunjukkan peluang untuk peluang yang signifikan mengingat kebutuhan SDM di sektor perbankan tetap tinggi ya. Maka potensi pasar kerja di Jawa Timur ini karena UNER ya di Jawa Timur bagi lulusan program studi perbankan mencapai 4.000 orang per tahun. Peluang ini menjadi target strategis bagi program studi dalam mencetak lulusan yang berkualitas dan siap memenuhi kebutuhan. Sehingga ini misalnya ada jumlah kantor bank di Indonesia karena ini perbankan maka alumninya diharapkan kerja di bank maka dia membuat rincian jumlah banknya tahun berapa sehingga kebutuhan sumber daya manusianya itu berapa. Ini adalah rasional kenapa kok prodi perlu didirikan ada rasionalnya gitu ya. Kemudian berikutnya nah kalau di Bu Isla itu ini sekedar review nggih Bu Isla nggih no hard feeling ya. Nah bukti yang ditampilkan pada dokumen kurikulum penjenengan yaitu research study ada yaitu research study tetapi tidak ada penjelasan lebih lanjut dari tabel 1.1 yang mendukung perubahan kurikulumnya. Harus dinarasikan berarti ya Prof ya. Ya, supaya tadi itu Menjelaskan. bisa Oke. dipahami seperti itu. Makanya ini saya foto-fotokan contohnya supaya lebih mudah dipahami. Sebetulnya ini memang lebih ke wadah satu dan tim saja supaya dokumen kurikulumnya itu sesuai ya dengan OBE. Nanti kalau level dosennya itu kan nanti tinggal menjalankan gitu nggih. Tinggal menjalankan. Kemudian tapi ini penting karena sekali lagi ini tadi ada tanggung jawab kita ya. Konsistensi arsitektur CPL. Ada CPL 1 2 3 4 kan tadi ya. Misalkan menunjukkan sikap religius, berakhlak mulia, menjunjung tinggi etika yang mampu Nah, CPL terdapat 4 poin. Namun pada tabel 4.12 berubah menjadi 11 poin. Ini apakah perlu dirumuskan CPL terintegrasi yang disesuaikan dengan profil lulusan misalnya. Nah, ini monggo misalnya di sini ya. Ini saya fotokan kalau nggak salah tadi ya. Nah, ini ya. Penentuan CPL pada UIN Palangkaraya masih berdasarkan turunan dari taksonomi Bloom, sikap, keterampilan, pengetahuan. Kalau OBE kayaknya sudah tidak perlu seperti ini, Bu. Oke. Itu kemarin yang kurikulum yang lama itu Prof Ya, ada 11 CPL ya. ya. Mengikuti makanya. Oke. Ya, betul-betul. Nah, kan masih seperti ini ya. Oke.
Nah, contoh CPL berdasarkan profil lulusan. Nah, ini contoh di perbankan tadi, Ibu. Misalnya profilnya itu adalah ini ada CPL karakter, mahasiswa mampu menjunjung tinggi ya, nomor 1, mengevaluasi dampak menyelesaikan masalah secara keseluruhan terintegrasi. Nah, ada lagi yang profil dia sebagai kredit analis, maka dia harus mampu menganalisis kredit yang diajukan ke bank. Sehingga CPL terintegrasinya apa? Nah, ini yang krusial yang harus disepakati Bu Islanggi di antara teman-teman di Palangkaraya. Lulusan diharapkan mampu melakukan penilaian atas permohonan kredit. Ini kan kalau kita lihat di bank, itu kan ini memang ada ilmunya ya, ada skillnya atau pembiayaan. Mengusulkan keputusan kredit atau pembiayaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku berdasarkan konsep teoritis yang mendalam pada ilmu ekonomi, perbankan, dan keuangan, konsep dan prinsip aspek hukum, karena memang aspek hukum juga ada di situ, risiko kredit, serta penerapan prosedur, dan seterusnya. Nah, ini nanti yang penjenengan pula punya 4 tadi, itu dirumuskan. Kalau analis kredit itu, kalau tadi jenengan 4 kan ya, misalnya ini, misalnya wirausahawan deh. Wirausahawan itu nanti apa saja sih yang harus bisa dilakukan, termasuk kalau ini praktisi bank bisa pakai yang ini tadi Bu, contohnya. Nggih. Nah, gitu. Nah, ini kan ya. Jadi langsung ada CPL-nya apa, profilnya apa, terus ininya apa. CPL terintegrasinya seperti apa gitu ya, profilnya apa, semua nanti mengacu pada profil soalnya ya, semua mengacu pada profil atau CPL-nya. Yang ketiga, keselarasan capaian pembelajaran terhadap jenjang KKNI. Misalnya kalau sarjana kan memang level 6 gitu ya, ini kita pastikan bahwa seluruh belajar mengajar sesuai dengan KKNI pemerintah yaitu level 6 taksonomi belum. Jangan sampai misalnya ujiannya cuma sebutkan gitu, jadi tidak analitik gitu, sehingga itu nanti bisa menjadi temuan kalau ada akreditasi. Oke. Di filenya Ibu belum muncul penetapan bahan kajian dan pembentukan mata kuliah berdasarkan profil lulusan yang tadi tuh ya, mata kuliah berdasarkan ini contohnya. Nah, ini agak susah, langsung aja contohnya ya. Misalnya ini mohon maaf kalau contohnya masih yang dari kami ya. Kalau contohnya dari Ibu harus ketemu harus ngobrol lagi gitu. Ini baru contoh-contoh saja, nanti mungkin didiskusikan sendiri, karena itu kan kurikulum itu kan dapurnya. Kalau restoran itu dapurnya, kokinya itu yang membedakan antara restoran satu dan yang lain, sehingga memang harusnya itu Bu, apa namanya, rahasia ya. Bolehlah disepil-sepil kayak gini ya, difoto-fotoin, tapi kalau dikasihkan gelondongan mungkin berbahaya, karena itu yang kita jual sebetulnya kan, bahasanya itu yang kita jual, itu yang resep kita ibaratnya. Jadi memang mungkin agak berat kalau minta semua filenya, tapi yang penting kita sudah punya gambaran, oh di sana seperti ini, di situ seperti ini, seperti itu. Terus kita maunya gimana, maunya sama atau yang lain, seperti itu. Nah, penetapan bahan kajian dan pembentukan mata kuliah ini, misalnya tadi profilnya adalah kredit analis, maka kompetensinya CPL integrasinya itu ditetapkan ini Bapak Ibu yang menetapkannya. Misalnya lulusan, saya besarkan ya, lulusan diharapkan mampu melakukan penilaian atas permohonan kredit yang tadi itu. Nah, ada di sini. Kemudian bahan kajiannya apa? Ini bahan kajian itu misalkan week 1, week 2, pertemuan pertama, pertemuan kedua itu bahas tentang produk dana dan jasa perbankan. Nah, ini kan bisa nanti relate ya dengan yang CPL-nya. Misalnya juga diajarkan nih kajiannya di kelas, konsep dasar perkreditan, bank assurance and wealth management misalnya, marketing dan selling, teknologi informasi, ini kan juga dibutuhkan untuk menjadi seorang kredit analis. Manajemen risiko, pasar uang, pasar modal, standar layanan, ini semua kita ajarkan. Nah, ini yang pemimpin, paling tidak ya pemimpin atau PJMK atau ya dosen itu sendiri itu tahu bahwa yang diajarkan ini mengacu pada CPL yang mana, untuk mendukung tercapainya profil yang mana. Inilah bentuk tanggung jawab kita.
Jangan sampai kita ingin menjadikan apa, senjatanya nggak sesuai gitu ya, sehingga nanti dia tidak ahli di sana. Nah, mata kuliahnya sebutannya adalah produk dan bisnis bank. Dan pembentukan mata kuliah berdasarkan profil lulusan yang ditentukan oleh prodi. Rasanya yang kalau OB ini kan akan menjadi pertanyaan dia akreditasi, sama kalau di tempat saya itu Bu, akreditasi internasional ASDSB. ASDSB itu selalu nanti nanya, kamu janji lulusanmu jadi ini, kamu kasih bekal apa, melalui mata kuliah apa, bagaimana mengukur kompetensinya tadi itu ya. Jadi masuk akal sekali sebetulnya OBE ini. Intinya kita nggak bisa sembarangan gitu ya, tapi semua yang kita ajarkan itu memang sudah melalui kajian berdasarkan apa yang ingin. Kalau humaniora masih tidak terlalu terasa Bu Isla. Kalau sudah seperti misalnya kedokteran, farmasi, komputer, itu kalau sampai salah memberikan tadi itu ya bahan kajian dan kompetensinya, ini bisa fatal. Jadi misalkan kompetensinya dia harus bisa bikin program, jadi programmer ya, jadi dia harus bikin program, ternyata sangunya, skill setnya itu tidak diberikan utuh. Akibatnya apa? Nah nanti balik-balik dibobol apa istilahnya itu. Kalau misalnya kalau di yang gampang orang awam itu ya, misalkan bikin seperti BSI kemarin misalnya, itu kan ada yang menyerang sehingga hang, balik-balik hang kayak gitu. Kalau dokter bahkan lebih bahaya lagi karena nyawa bisa mati ya, termasuk farmasi. Itu makanya sangat strict di sini. Kalau sosial humaniora tidak strict amat, ibaratnya salah-salah sedikit itu bukan nyawa gitu ya. Sama dengan teknik sipil, kalau sampai salah ngitungnya, dia tidak capable ngitung kekuatan jembatan itu ambruk, itu terjadi kan Bu di mana-mana ya. Di Surabaya sendiri pun dulu terjadi, itu baru dipakai seminggu ambruk. Lah masalahnya di situ biayanya berapa miliar, ada yang meninggal dan luka dan seterusnya. Jadi sangat penting kampus mempertanggungjawabkan apa yang diajarkan itu di situ ya. Berikutnya ya sama dengan tadi, kalau kredit analis ini kalau nggak cakap misalnya ya dalam semua bahan kajian ini, nanti kalau dia kerja mungkin dia membuat kesalahan ya, misalnya kredit yang harusnya nggak lolos ternyata diloloskan dan sebaliknya, misalnya seperti itu. Kemudian belum muncul matriks profil CPL terintegrasi dengan mata kuliah. Contoh matriks profil CPL terintegrasi dengan mata kuliah berdasarkan profil lulusan prodi. Sekali lagi ini tadi karena nomor 1 yang muncul terus, ada credit analyst, ada product development officer gitu ya. Nah ini kompetensinya tadi hampir sama sebenarnya dengan yang tadi, lulusan diharapkan mampu melakukan penilaian. Ini tadi sebetulnya pindah-pindah aja Bu, penilaian mata kuliahnya ini, kemudian SKS-nya ini. Jadi namanya istilah kita adalah perlu dibuat ya. Nah yang PR banget itu memang metani kalau orang Jawa ya Bu. Meneliti satu-satu mata kuliah ini itu mendukung ini yang mana, mendukung kompetensi yang mana. Itu sebetulnya kebalik, karena harusnya itu memang kompetensi apa dulu ada di mata kuliah apa. Tapi karena ini kita sudah kadung ada mata kuliahnya, bisa juga reverse ya, kita balik mata kuliah ini mendukung yang mana. Kalau ternyata nanti tidak mendukung kompetensi yang mana-mana ya, seharusnya dibicarakan itu ya tidak perlu ada mata kuliah itu, atau diganti yang lain yang memang mendukung kompetensi yang diharapkan, seperti itu. Berikutnya bobot pada matrik profil dan capaian pembelajaran lulusan belum ada. Nah, seperti ini Bu, misalnya kalau di dokumen kurikulum OBE di kami itu harus ada ini penentuan bobot CPL-nya. Misalnya CPL-nya ini kan yang terintegrasi ini 1, 2, 3, 4, 5.
Kalau kalau yang di contohnya tadi itu 6 Bu adanya. Tadi Ibu kan 4, berarti Ibu cukup 4 aja. Ini kan, nah ini credit analyst nomor 1, product development officer, risk and compliance officer, personal financial planner, marketing officer, wirausaha bidang keuangan. Ini apa namanya, profil lulusan dari perbankan UNER ya, ada 6. Nah, maka 6 ini kita jelentrehkan, kita rinci. Misalnya untuk CPL nomor 1 untuk kredit analis ini paling banyak nih. Karena memang tadi kan tentang kredit analis di CPL 1 ini. Jadi dia paling besar ini 70. Yang lainnya dia untuk product development officer mungkin dia tidak perlu di sini, berarti dia nggak ada. Di sini cukup 20%, something like that. Jadi nanti juga demikian juga CPL 2 itu kan memang untuk product development officer, maka dia yang paling banyak juga. Dan seterusnya Bu, makanya ke diagonalnya ini kan paling banyak-banyak. Artinya apa? Untuk menjadi seorang credit analyst maka dia harus betul-betul ahli CPL. Ini tentu kita tidak punya sangat fix angkanya ya Bu ya, tapi kan kita bisa mengira-ngira gitu ya. Ya ini merenung-merenung sedikit 3 hari di Surabaya lagi ya bisa itu selesai itu. Ke Kawah Ijen langsung, Bro. Aduh. Aduh. Dia belum muncul analisis kompetensi dan matrik organisasi. Maaf ya, kok banyak ya. Gak apa-apa, Prof. Justru malah kami dapat yang repot. ini. Nah, maafkan ini Bu. Ini sepertinya bikin pusing, tapi ini sangat keren. Ini tadinya saya mikir-mikir dimasukkan apa enggak ya. Ini harus masuk karena ini sangat keren. Ini sepertinya bikin pusing, tapi sebetulnya ini cara Ibu menjelaskan dengan gamblang ke stakeholder. Di tempat saya itu Bu, saya kuliah tahun 90, maaf ya kelihatan tua. Itu sudah ada semacam ini. Jadi kalau konsep dasarnya dari sini, ini warnanya ya, penjelasan warna. Soft skillnya itu ada di sini, marketing apa namanya, marketing officer kan tadi kan ini profilnya kan, personal financial planner, analis kredit dan seterusnya itu ada di sini. Jadi semesternya mana ini? Ini semester 1 misalnya diajari tentang apa. Ini kan sebarannya per semester itu loh Bu Isla. Sebaran per semesternya mata kuliah apa, terus kita identifikasi, oh mata kuliah ini mendukung CPL yang mana berapa, nomor berapa. Sehingga Ibu melihat petanya dengan mudah. Oh, mau menjelaskan ke orang lain ini sudah ada loh petanya gitu ya. Kalau mau dilengkapi ini tinggal ditata aja. Tidak terlalu, ini juga agak hal yang berbeda lagi, matrik organisasinya. Kalau kita lihat ya semester 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sampai atas juga demikian. Nanti ini disusun berdasarkan mata kuliah yang ditawarkan per semester ya. Kalau ini berdasarkan kompetensi yang ingin dicapai oleh mahasiswa dari mata kuliah yang ditawarkan per semester. Kalau ini kompetensinya berdasarkan kompetensi, ini berdasarkan mata kuliahnya. Nanti di angen-angen atau di baca-baca lagi saja nggih Bu, mudah-mudahan ini membantu. Kalau ini bikin pusing nggak usah bikin, nggak apa-apa. Karena sebetulnya metrik itu kan untuk memetakan keseluruhannya. Jadi untuk mata per study program ya, program studi itu kita sudah punya gambaran utuhnya ya. Bekal apa saja yang kita kasihkan di mata kuliah apa di semester berapa. Ini kalau ada asesor paling enak dikasih ini Bu. Mana ini misalnya bekalnya? Oh ada Bu, ini Bu yang warna kuning, yang warna ini ya. Gitu keren itu udah nggak tanya lagi tuh asesornya nanti. Karena kelihatan udah sangat rapi dan Ibu punya desain keseluruhannya gitu ya, terintegrasi begitu ya. Jadi kalau misalnya ini levelnya memang pimpinan ya, ibaratnya kan kayak helikopter view gitu ya. Kita lihat sambil kita pikir-pikir sih, ini sebetulnya ini kurang nih, ininya mungkin ditambah, mungkin digeser ya. Ini monggo kelihatan dari metrik-metrik ini. Oke. Deskripsi. Nah, ini PR banget Bu. Kalau di tempat saya ini harus ada Bu.
deskripsi Oke. mata kuliah. Deskripsi mata kuliah, terutama kalau ini dibutuhkan, terutama kalau kita mau kerjasama kan dengan MBKM, atau kalau di kami sudah internasionalisasi kemarin tuh ya double degree dengan luar negeri. Kita punya dua versi, bahkan bahasa Inggris sama bahasa Indonesia. Itu deskripsi mata kuliahnya. Nah, ini dibuat pada seluruh mata kuliah yang ditawarkan di prodi. Mata kuliahnya ada berapa ya harus dibikin satu-satu. Ini kalau menurut kami begitu, Bu. Di kami ada seperti ini kode mata kuliah. Ini kan sebetulnya ribet ya, mindah-mindahin. Ya sudah, asisten aja Bu yang mindah-mindahin gitu ya. Yang penting kita cek, kita kasih arahan mata kuliahnya apa, berapa SKS. Tapi ini kalau misalkan mahasiswa baru kan dia perlu ini. Dia perlu Betul. tahu mata kuliah apa, bebannya berapa SKS di semester berapa, ada mata kuliah prasyarat enggak untuk mengambil ini. Nah, ini krusial. Kok ternyata ada wis kadung di KRS kan ya, ternyata mata kuliah prasyaratnya belum diambil, berarti dia nggak bisa gitu kan. Nah, capaian pembelajarannya tadi itu CPL-nya itu ada di sini, keterangannya mampu menjelaskan apa-apa, kemudian deskripsi mata kuliahnya membahas mengenai ini ada 14 pertemuan misalnya. Nah, ini kan sebetulnya kalau ini restoran ini kan resep masakannya kan di sini ya Bu Isla. Jadi Oke. resep masakan kita tuh di sini. Ini yang kita jual, ini yang bedakan antara kuliah di UNER, di UI, di ITB, di Palangkaraya, itu yang bedakan ini semua. Ini nanti makanya ini belum tentu publish seperti itu kalau yang sangat rinci. Kalau deskripsi saja, kalau saya buka-buka websitenya kampus-kampus luar negeri itu deskripsi saja, nggak sampai sangat rinci seperti ini. Mm-mm. Karena ini dapurnya ya, sehingga mungkin confidential. Metode pembelajarannya ada case method, ada team based project seperti presentasi gitu ya, atau mungkin kelas klasikal seperti itu. Sekali lagi kalau humaniora ini masih simple, tapi kalau sudah tadi farmasi ya, teknik industri, teknik sipil, wah ini bisa apa saja ini metode pembelajarannya ini. Bisa ke lapangan, bisa membuat simulasi apa itu, bisa lebih ruwet lagi gitu ya. Kita mah gampang ya, muter-muter ini aja biasanya. Bobot penilaiannya, nah berapa persen, ini kan merepotkan ya Bu ya. UTS UAS sudah gampang tapi itu kan tidak mencerminkan pencapaian EPL-nya, jadi bisa diganti-ganti sesuai dengan apa yang ingin dicapai. Dosennya siapa, sebaiknya sih ini sebaiknya ada alamat emailnya. Kalau di luar negeri itu ada alamat emailnya Bu, sehingga mahasiswa bisa meng-email dosen tersebut gitu ya. Di sana nggak kenal WA, jadi kenalnya itu emailnya juga email resmi kampus, Oke. tidak dibuka setiap saat. Kalau waktunya libur dia langsung ada tulisannya I'm sorry we are on leave, akan membuka email lagi 1 bulan kemudian. Kan di luar negeri kan gitu Bu. Dosanya Seru ya. Kita 24 jam loh Prof di WA mahasiswa tok lah gini. jangan Bu, kesehatan mental harus didahulukan Bu. Dosen itu mahal, investasi yang mahal, nggak boleh sakit apalagi. Dosennya edan kok piye mahasiswanya jelas. Lah Iya betul, iya. jangan, harus ada boundary Bu, harus ada boundary. Dulu saya begitu Bu, terus lama-lama kok teman-teman tuh yang nggak berhenti-berhenti kok ada yang meninggal, ada yang stroke, ada yang apa. Astagfirullah min dalik ya Bu ya. Makanya oh memang nggak boleh, harus ada waktunya istirahat, ada waktunya. Soalnya di era digital ini bisa salah kaprah ya, jadi 24 jam kerjanya, jangan. Referensinya dan sebagainya. Ini sebenarnya saya yakin ini sudah ada. Atau bentuknya RPS ya. Kalau RPS lebih rinci lagi Bu. Ah, Betul RPS. betul. Nah, kalau di tempat saya ini cerita saja ya, waktu bikin RPS itu dipaksa oleh dekan karena akan ada akreditasi yang memang harus ada RPS-nya. Ya dosen nggak ada yang bikin Bu. Kalau orang ekonomi rumusnya gampang, wes dibayari ya wes. Satu RPS berapa langsung jadi itu Bu. Betul. Jadi begitu. Ya berapanya kan tergantung kekuatan anggaran masing-masing ya. Yang penting diberi reward bahwa itu memang pekerjaan ekstra. Oke, kok saya agak ya. Maaf ya Bu Isla, ya nggak apa, lanjut ini. Betul apa Prof? Oke, belum memuat bab strategi dan evaluasi pembelajaran ya. Di dokumen kurikulum belum ada metode pembelajarannya tadi ya, pendekatannya apa, media pembelajarannya, sarana, teknologi ya, pakai teknologi tertentu enggak, pakai software tertentu enggak, perlu ke laboratorium apa enggak. Nah, ini perlu dijelaskan, dan asesmen pembelajarannya, cara, instrumen, rubrik, bobotnya berapa, kriteria untuk mengukur ketercapaiannya berapa, ini juga
sebaiknya dimunculkan. Ini contohnya Bu, misalnya seperti ini. Ya. Ini praktikum itu apa? Praktikum diselenggarakan untuk memberikan latihan keterampilan, memberikan hasil dengan kualifikasi tertentu. Magang itu apa, seminar apa, dan seterusnya, yaitu ada penjelasannya. Kemudian, nah, contoh apa namanya, asesmen pembelajarannya seperti ini, disesuaikan dengan CPL dan seluruh mata kuliah yang ditawarkan pada program studi. Tadi CPL-nya kan sudah ada, tinggal dipindah aja, copy paste gini. Mata kuliahnya tadi kan juga sudah ada, tinggal copy paste di sini. Nah, sekarang bobot penilaiannya. Misalnya kasus ini kebetulan contohnya kan vokasi ya, sehingga dia banyak praktikumnya lah. Kalau penjenengan ada banyak proyeknya lah, penjenengan monggo disesuaikan saja dengan kebutuhannya ya. Kemudian berikutnya belum memuat bab manajemen pelaksanaan kurikulum. Nah, manajemennya Bapak Ibu ya, di kurikulum misalnya perencanaan, penetapan dosen, penyusunan perangkat pembelajaran, koordinasi dan penyiapan LMS sesuai standar mutu ya. Di pelaksanaannya beragam bentuk dan metode belajar, evaluasinya ya, seperti tadi ini contohnya. Loh. Oh, hampir sama kok Bu dengan yang tadi itu, yang di sini kan harus ada semua kan ini Iya. metodenya segala macam tadi ya. Itu yang belum ada. Jadi manajemen pelaksanaannya seperti apa, metodenya apa, alat bantunya perlu ada sesuatu enggak, seperti itu ya. Inkonsistensi sebetulnya lebih enak lagi itu kalau langsung dibedah ya mata kuliah kurikulumnya penjenengan, tapi masalahnya itu kan haknya masing-masing kampus, jadi memang harus didiskusikan dengan stakeholder yang ada di kampus masing-masing. Saya tidak bisa menggurui dalam hal ini. Terakhir, inkonsistensi total SKS ini apa salah ketik atau memang ada penjelasan lain, saya tidak tahu. Yang jelas ya seminarnya di proposal 2 SKS, tugas akhir 4 SKS, tapi pada bagian MBKM muncul seminar proposalnya jadi 3, tugas akhirnya jadi 6 Itu ya. salah Maka itu, Prof. Nggih. oke, sudah tahu nggih. Baik, Bapak Ibu, pada akhirnya ini bukan tentang kesempurnaan ya, tapi komitmen untuk terus membuktikan dan meningkatkan capaian pembelajaran. Sekali lagi, ini adalah semua kehebohan ini tapi awal saja ini, kalau dianggap heboh gitu ya, awal saja, tapi kalau sudah jadi kan ya sama, yang lain kan semuanya sama seperti ini. Sehingga yang paling penting adalah janji kita ya, untuk menjadikan lulusan ini sebagai apa, dengan senjata, dengan skill set yang memadai, sehingga kalau dia lulus, dia itu siap bertempur lah ibaratnya gitu Bapak Ibu ya, untuk di dunia pekerjaan. Mungkin ini pemantik diskusi Bu Dekan, Bu Isla, dan juga Bapak Ibu yang saya hormati. Mohon maaf kurang lebihnya, monggo jika ada diskusi. Saya kembalikan ke Bu Isla dan teman-teman. Ya, silakan Mbak moderator, apa habis ini langsung diskusi atau gimana Mbak Ulfa? Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Profesor Nisbul Laila SEMKOM atas ilmu, masukan, dan arahan yang telah disampaikan dalam kegiatan review kurikulum pada pagi hari ini. Selanjutnya adalah memasuki sesi diskusi. Saya persilahkan kepada Bapak atau Ibu yang ingin menyampaikan pertanyaannya. Mungkin pertama nih Prof, saya dulu ya Prof ya. Ya, Mohon izin, sebelumnya kami ucapkan terima kasih banyak kepada Prof Nisful yang sudah meluangkan waktu emasnya ya. Beliau ini agendanya apa ya bahasanya itu, kejar-kejaran ya, banyak kejar tayangnya, deadline-nya banyak sekali, dan alhamdulillah bisa meluangkan waktu di pagi hari ini untuk bisa mereview. Dan mohon izin, Prof, ini memperkenalkan diri kaprodinya ya, ini kan baru ya Prof ya, Bapak Arif oke. Mubarok, KPS-nya Pak Arif Mubarok, dan beliau alhamdulillah menjadi salah satu penerima beasiswa BIB Prof tahun ini. Nah, lagi menunggu LOA, salah satu kampus tujuannya adalah UNER, Prof. Nah, Amin ya Pak, alamin ketemu di UNER. iya, jadi Izin, saya Prof. bilang, jadi beliau sedang membranding dirinya untuk pencitraan diri yang baik supaya dapat LOA nih untuk UNER ya. Belum dapat, sudah daftar.
Belum, Belum, Prof. Prof. Beliau lagi Belum ida dapat, Prof. kampus ya. Oke, siap. Oke. Nanti mohon dibantu ya, Prof. Siap, Beliau nggih, juga dengan senang mau hati. mencari karena ini adalah salah satu SDM kami, Prof. Bagaimana karena memang kami belajar banyak dari catatan-catatan saat Prof Dispul dan Prof Ois waktu Iya, 2023 lalu. Jadi betul betul. SDM kami memang sedikit, tapi kami memang kekurangan di doktor yang memang ilmunya adalah basically ekonomi. Jadi kami Betul. terus berbenah, jadi tidak ada batasan untuk dosen-dosen muda ketika memang sudah pantas dan memantaskan dirinya silahkan untuk lanjut studi itu. Dan alhamdulillah Pak Arif berhasil dapat beasiswa tahun ini, insya Allah tahun depan berangkat ini. Maka jadi KPS dan harus unggul ki Prodine Propi ya ki. Waduh, PR besar nih ya. Oke. Sekarang unggul lebih mudah, Bu. Iya, cuma kan ada jaminan Oh. kurikulum pembelajaran. Ya, betul, betul. Itu yang bikin internasionalisasinya emang sudah turun Udah grade dari bagus. 9 kriteria menjadi 7, tapi emang ada poin penting di poin 5 ya tentang kurikulum, ada Ya. jaminan pembelajaran, terus kemudian memang tadi sesuai dengan Prof Nispul, saya merekam atau membuat summary bahwa kita nih bagaimana menunaikan janji kepada orang tua dan mahasiswa bahwa mereka Hmm, sudah memilih FEBI UIN Palangkaraya, maka janji itu harus tertunaikan. Dan betul. tadi ada beberapa catatan untuk implementasi kurikulum OBE sebenarnya sejak 2024, Prof. Ya, sejak kami dapat asesmen lapangan manajemen zakat dan wakaf kemarin, maka 2024 kami sudah mulai berbenah melakukan workshop kurikulum OBE. Hmm. Cuman ya step by step ya, Prof ya, karena memang pelan-pelan prosesnya banyak, apalagi untuk kaitan dengan RPS begitu itu memang harus disesuaikan dengan CEPAL dan sebagainya. Sehingga dokumen yang kami kirimkan kemarin sempat 2 kali saya kirimkan ya Prof ya. Yang pertama adalah dokumen awal 2024 dengan CPL masih 11 begitu. Oh, Terus ya, kemudian ya, ya. mengikuti peraturan terbaru lagi Permendistik, maka dia berubah lagi menjadi 4 CPL. Dan ada beberapa mungkin di bagian dalamnya mungkin Pak KPS ada yang terlewat tadi seperti Sempro 2 SKS tertulis di belakangnya masih 3 dan ada tugas akhir Ya. 6 SKS. Dan yang menarik adalah kami semester ini itu memang sudah mulai by aplikasi Prof untuk pengukuran CPL. Tapi itu Mhm. pelan-pelan karena indikatornya harus dimasukkan dan ini masih banyak adaptasi. Dan kalau dari Pepala Memba terbaru itu mohon izin Prof mungkin ada informasi dari Prof Nispul bahwa memang harus minimal 2 semester ya Prof ya sudah ada pengukuran CPL. Betul, Jadi betul. itu memang harus kalau memang tidak bisa aplikasi by system maka kami bisa manual tapi kami Ya, usahakan betul. untuk bisa mengukur lewat by system aplikasi karena Ya, agak ruwet ya Prof ya perhitungannya betul. karena Ya, setiap CPMK mengukur asesmennya berapa asesmen satu untuk CPMK ke satu betul. begitu dan itu Ya. masih kami terus berbenah dan tadi banyak sekali ini khususnya kami juga banyak mereduksi atau bahkan menghilangkan mata kuliah nih yang di 2020 itu ada kurikulum yang lama kami benahi karena tidak ada lagi teologi Islam, tidak Hmm. ada lagi akhlak tasawuf karena basically Febi ya bukan orang usuluddin, bukan orang apa ya tasawuf dan sebagainya. Jadi Ya, keilmuan seperti itu ya enggak. Jadi filsafat ilmu ya, kami ganti di kurikulum 2024 menjadi filsafat ekonomi. Jadi ya. lebih fokusnya filsafat tetapi bagaimana dalam konteks ekonomi Generasi itu Prof. ekonomi. Nggih. Betul. Bagus, Itu bagus. juga kami terus berbenah dan ini di kurikulum 2026 ini kami lebih mengusung kepada kearifan lokal sebagai distingsi Mm-mm. dari prodi fakultas begitu ya Prof ya. Ya. Nah, ini kalau tidak salah namanya itu mohon koreksi Pak KPS eh itu terkait ekonomi kreatif Huma Betang ya Pak Arif ya. Nah, itu kami Oh, apa eh, itu? yaitu mas untuk sebagai ada ekonomi kreatif dan ada memang lokal ya kearifan lokal. Kebetulan nama Pak Kaplunya kearifan, namanya Pak Arif jadi kearifan begitu. Iya, itu tadi ada banyak kami tapi yang belum belum kami buat itu tadi sesuai catatan jenengan itu terkait
pengukuran rubriknya memang belum kami buat, Prof. Tapi kami sudah mulai berbenah mengoreksi dan merevisi pelan-pelan ya, Prof ya. Nanti catatan-catatan jenengan. Tapi mohon izin nanti mungkin ke depannya kami bisa misalkan saat kami sudah mengerjakan, mohon jenengan bisa meluangkan waktu Siap. untuk satu RPS saja misalkan Ya, bisa dilihat apakah contoh. itu sudah benar Oke. atau tidak. Karena izin Bu Dekan juga kemarin saya sudah komunikasi dengan beliau bahwa perlu adanya rumpun dosen. Jadi kalau Ya, langsung dibebankan RPS kepada dosen pengajar itu layu mungkin kayaknya nggak bakal ya. ya. Apalagi banyak dosen-dosen senior yang memang sudah tidak capable Waktunya lagi ya. dalam Ya, mau belajar lagi, cuman beliau pelaksana saja. Jadi kami ya. mohon nanti dosen rumpun itu satu orang yang memang keilmuannya sama bisa membuat 1 sampai 4 RPS begitu. Jadi nanti tinggal dosen yang mengajar tinggal bisa mencontoh dan dari Ya, rubrik seperti itu. betul. Begitu saja Prof, mungkin saya sebagai pembuka, mungkin nanti banyak KPS dan juga stakeholder, kami berharap Ya, ya. nanti ada masukan-masukan ya terkait Ya, kurikulum, karena memang yang lebih paham di lapangan mungkin kan stakeholder kami yang menerima mahasiswa MBKM kami, mahasiswa PKL mm, kami, sehingga apapun kekurangannya ya memang rata-rata soft skillnya Prof. Ya, pintar tapi pemalu. Terus secara ya, komunikasinya tidak bisa berbahasa Inggris dengan masih apa dengan masif begitu ya, masih pasif mm, begitu. Sebenarnya ya. mereka bisa, cuman ya itu tadi perlu kayaknya generasi Z sekarang ini ya lebih percaya dirinya tidak hanya depan HP saja, tapi ketika bertemu dengan makhluk hidup yang bergerak dinamis itu juga Betul. lebih percaya diri. Begitu, Prof. Mungkin Iya. apa ya sedikit saja pemantik dari saya mungkin nanti bisa dilanjutkan dengan teman-teman semuanya. Iya. Monggo Bapak Ibu jika ada yang mau disampaikan mumpung ketemu atau tadi ditawarkan Bu Islam misalnya sekarang masih pusing nih, nanti menyusul apakah sudah benar ini dikonsultasikan misalnya juga boleh juga monggo. Memang agak teknis ya, mohon maaf ini eh, Pak Dodi maupun Bapak Ibu yang lain dari stakeholder ini pasti capek ini mendengarkan ini semua yang sangat detail gitu, sangat rinci. Tapi barangkali ada yang mau disampaikan, monggo loh Pak Dodi maupun Bapak Ibu yang lain, yang terutama dari tamu-tamu ya. Bapak Ibu dosen juga welcome tentu saja. Pak Arif, Pak KPS, ya ini KPS ini bagus ini masih muda ini. Oke. Izin Prof, ingin Ketemu saya nggak waktu saya ke sana itu Bu, Pak Arif ini. Yang ikut wak- makan malam oh nggih itu. Ketemu ikut Prof. Prof yang inggih pada saat makan malam di Oh malam iya, terakhir. Siap. oh iya itu. Drivernya ini Pak Hanif ini Prof, masih ingat Prof dengan Pak Hanif dan Pak Hilmi. Mana Pak Hanif ini kok Pak nggak Hanif, beliau bersuara ini? ketua Ada nggak? KPM kemarin Oh, dan ini setia, separuh mukanya, jadi saya iya, nggak bisa melihat. Udah. setia mencari kafe, pokoknya sesuai rekomendasi. Kita makan makanan apa waktu itu Banjar. Dulu kita yang Palangkaraya kok makannya makan Banjar. Saya masih ingat loh. Ya Terkesan kan saya waktu itu. kandangan gitu Prof. Iya. Insya Allah. Itu begitu saya ke Kalimantan saya cari, Bu. Saya Oke. pengen kupat kandangan karena di Palangkaraya dulu enak sekali katanya ini dari Kalimantan, tapi kok dari Kalimantan Selatan jadi Banjar. Saya cari dari sananya gara-gara Bu Isla itu mau ke pesawat itu di mampir no kandangan. Alhamdulillah. Gimana Pak Arif atau monggo Bapak Ibu semua feel free nggih. Oke, izin Prof, mungkin Ya. beberapa hal yang mau ditanyakan, Mm. terutama untuk mengukur ketercapaian berdasarkan CPMK-nya itu Prof ya. Ketika Ya. OB artinya kan sudah tidak lagi bahasanya UAS, UTS, seperti itu nggih Prof. Betul, betul. Nah, pengukuran itu kan berdasarkan nilai dari hasil belajar. Kalau kemudian di dalam satu kelas itu kan ada berbagai macam mahasiswa dengan jumlahnya yang lumayan banyak, apakah kemudian ada standar tertentu bahwa eh, mata kuliah ini sudah memenuhi CPMK-nya? Karena kan mungkin sebagian ada mahasiswa yang dia tidak lulus, tapi karena memang pengaruh dari si mahasiswa itu sendiri, bukan dari pembelajaran. Nah, sehingga berapa persenkah nilai yang dianggap memenuhi untuk ketercapaian kurikulum OBE ini, Prof, terutama untuk mata kuliahnya?
Ya, itu memang makanya perlu disepakati tadi ya Mas ya, yang rubrik mana tadi saya kayak kasih tadi itu ya. Bisa ditentukan, jadi misalnya eh disepakati sendiri sebelumnya. Jadi dia dinyatakan lulus kalau dia memenuhi skill set yang ini, yang ini, yang ini, sekian persen begitu Mas. Sebentar ya. Nah, misalnya ada di sini pengujiannya, muncul nggak ya di sini ya? Nah, di sini kan ini metodenya, bobot penilaian. Nah, ini bisa dirincikan lagi sebetulnya bobot penilaiannya ini. Yang dinilai apa saja. Nah, ini juga sekali lagi harus ngacu pada tadi mau dibekali dengan kompetensi apa gitu Mas Arief. Jadi ini harus ditentukan dulu oleh tim mengajar ya, tim dosennya. Baru nanti kita begitu bisa ngomong bahwa mahasiswa ini lulus atau enggak. Nah, eh, teknis pelaksanaannya bisa saja waktu UTS UAS ada tetap boleh Pak Arief, tapi sekali lagi apa, tidak hanya satu-satunya penilaian ya kan, mungkin ada tugasnya, ada penyelesaian kasusnya, tapi itu juga ada, dan itu sekali lagi disepakati, dan bobotnya berapa masing-masing. Ini yang bikin dosen biasanya marah-marah ini Bu Isla, karena menjadi sangat repot kan. Ini gimana melihat keaktifannya itu, apa semua dicatati satu-satu. Itu kejadian saya itu ngajar di MM Bapak Ibu, itu mahasiswanya untungnya nggak banyak ya kalau MM itu, cuman malam kan ngajarnya, itu bisa nggak pulang-pulang, itu semuanya bertanya karena ada keaktifan itu tadi lah. Padahal keaktifan itu apakah satu-satunya cara, itu hanya ketika dia bertanya, karena pertanyaan itu kalau zaman sekarang bisa disetting sebelumnya, yang presentasi siapa, yang tanya siapa, sudah disiapkan semua jawabannya gitu ya. Jadi tricky. Jadi itu Pak Arief, yang penting apa namanya, asesmennya apa yang diakses itu juga bisa dilakukan, saya katakan tadi ya, misalnya pertemuan ke 1, 2, 3, misalnya ya, misalnya tentang ini nggak ada contohnya di sini sayangnya ya, itu skillnya tentang apa, misalnya dengan ada nggak misalkan laporan keuangan bank misalnya ya, laporan keuangan bank itu pertemuan 1, 2, 3 tentang apa lah, ini diukur setelah pertemuan itu langsung diujikan nggak apa-apa, nilainya berapa, proporsional 30%. Kemudian di bawahnya lagi tentang risk manajemen banknya, ada banyak risiko di situ, kemudian begitu selesai langsung ujiannya tentang risiko itu. Jadi tidak harus setelah pertemuan ke-7, setelah pertemuan ke-14. Nah, persentasenya sekali lagi monggo disepakati. Oke. Oke, baik, terima kasih banyak Prof atas jawabannya. Yang kemudian juga yang sering kita ini kan penyusunan KRS-nya Prof kadang agak Kenapa KRS? kesulitan. GK untuk KRS penyusunan segala macam CPMK termasuk CPL kemarin kan ada direduksi sehingga di ekonomi syariah sendiri hanya menjadi 4. Kemudian untuk CPMK sendiri ada beberapa yang kami dengar harus sekian. Nah, kalau menurut Prof sendiri untuk CPMK itu berapa sih yang sebenarnya bagus 80% untuk ya. yang untuk ditetapkan berapa banyaknya CPMK? Ya. Kalau banyaknya tergantung mata kuliahnya masing-masing, nanti lain-lain semua ya Mas Arief ya. Cuman kalau dia dinyatakan lulus itu kalau memenuhi berapa persen misalnya dari apa kompetensinya, misalnya 80% apa 70%, begitulah. Sekali lagi monggo nanti juga perlu diujikan dulu seperti itu ya. Oke. Berarti hasil uji itu nanti yang akan kita bawa ke asesor nih Prof? Biasanya asesor minta rubriknya, Oh, kemudian contohnya ya, contoh ngajarnya apa, kuliah apa, ujiannya yang mana, sesuai nggak dengan contohnya itu, dan ini mengacu pada JPL Sampai yang kepada soal mana. asesmennya juga ya Prof, ya, mungkin Contoh dari iya, sampel ya. Dan ya, itu diacak ya Prof ya. iya Dosennya biasanya. nggak ini biasanya, jadi harus selalu ready. Kalau sudah pakai apa namanya, ini lebih bagus lagi Bu. Kalau di kami kan pakai apa namanya itu, namanya hebat itu ya, semuanya di komputer ya, tinggal diklik klik 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 buka aja. Ini sama dengan ini Bu, dulu waktu kita akreditasi internasional ya, macam-macam kita ikut akreditasi internasional, itu sama, kita sudah siap.
Jadi makanya RPS-nya tadi ada klik, kita RPS. Contoh ujiannya ini ada klik. Contoh nilainya itu klik. Kemudian dasar penilaiannya apa, klik gitu. Jadi sudah ada. Kalau kalau saya asesornya sih pokoknya ada contohnya sudah, nggak perlu saya nyari-nyari sendiri gitu. Kok ya kasihan banget gitu ya. Tapi memang sebaiknya dibikin Pak Arif karena bukan untuk akreditasinya ya, memang proses belajar mengajarnya kan memang memerlukan itu gitu ya. Cuman sekali lagi tadi betul kata Bu Isla, itu mungkin kalau diperlukan rumpun, kalau kami memang ada rumpun karena kalau di bawah KPS langsung KPS-nya yang pusing ya Pak ya. Tapi kalau ada rumpun, kalau di saya itu kan ada rumpun keuangan, ada rumpun kewirausahaan atau bisnis, ada rumpun ekonomi gitu ya. Nah ini minimal kan lebih kecil lagi, kita pegang aja koordinator rumpunnya siapa, sehingga kalau ada perubahan-perubahan apa itu mereka rapat sendiri. Nah, nanti KPS tinggal ngumpulin dari semua rumpun itu, seperti itu. Jadi lebih doable gitu, lebih bisa dilaksanakan daripada kalau tidak ada, itu menjadi sangat diverse gitu ya yang dihadapi. Oke. Terima kasih banyak Prof atas masukan dan ilmunya. Sukses Pak Arif, jangan lama-lama jadi KPS, segera sekolah. Insya Allah tahun depan Prof. Golek golek gantine angel, Bro. Lah itulah kampus itu ya. Kalau ngangkat orang nggak boleh, padahal ya kurang, terus karepe Makanya piye gitu. betul. Oke, kalau di tempat kami ada dosen luar biasa Bu Isla, Oke. karena nggak cukup kita Ya, ambil ya dosen luar kami juga. biasa. Iya, oke Bapak Ibu, kalau tidak ada nggak apa-apa, nggak usah dipaksakan karena saya nomornya sudah dipegang Bu Isla, bisa tanya kapan aja. Ya. Karena katanya online tuh memang nggak boleh disamakan dengan offline, itu Nah, pasti itu. udah sangat capek. Kalau saya ngomong saya tidak terlalu terasa, tapi kalau Bapak Ibu mendengarkan tuh mungkin, aduh, monggo Bu Isla saya Oke. kembalikan. Ya, mungkin kalau tidak ada Bapak Ibu yang mau bertanya, mungkin nanti bisa berlanjut lewat komunikasi saja Ya, ya, Prof oke, ya. email atau Iya, WA, lewat siap. email atau apapun itu, dan kami mohon kerjasamanya juga, masukan dari stakeholder. Kalau memang agak sedikit sungkan menyampaikan lewat online, maka bisa nanti kami komunikasikan lewat via WA atau apapun itu. Intinya adalah di sini kami bukan yang paling hebat, Prof, atau apapun itu. Jadi kampus ini terbuka, apapun yang kurang, maka mohon ditambal dengan bersama seperti itu. Karena Betul. kalau kita mengaca diri kita sendiri itu kita merasa selalu sudah paling baik begitu ya. Tapi ketika orang lain melihat diri kita, maka yang dilihat adalah mungkin masih banyak beberapa hal yang kurang dari kita gitu. Oke, mungkin saya kembalikan ke Mbak Ulfa atau sebelum ditutup mohon izin Prof bisa berfoto bersama mungkin untuk Ya, kelengkapan berita website kami ya Prof ya. kalau saya sudah moto tadi. Oh gitu. Mohon izin Bapak Ibu untuk bisa on cam. Siapa Pak Arif yang bisa memfoto, bisa bisa terekam semuanya. Eh, mo- mohon maaf Prof, Oke, izin untuk berfoto sebentar. Mungkin karena share screen Ibu Prof oh masih ditutup. terbuka jadi tidak bisa full. Oh, oh ya baik. Gimana Oke, Prof? Ya. oke. Oke. Izin untuk mengambil foto Bapak Ibu sekalian. 1, 2, 3. Oke, baik. Untuk halaman yang kedua, 1, 2, 3. Oke, baik. Terima kasih. Siap, sehat-sehat ya Prof. Semoga bisa bertemu Sama-sama, kembali. insya Allah Oke. sukses tambah Hebat, sukses. luar Pak, biasa Pak melihat. Rektornya masih sama nggak dengan waktu saya datang? Masih Pak Rektornya Oh, Pak masih Rektornya sama. masih sangat muda, insya Allah itu bisa lari kencang. Bu Dekan, terima kasih banyak, mohon maaf lahir batin dan siap mendiskusikan setelah ini. Kalau ke Surabaya juga silakan mampir, nggih, Bu Dekan, Bu Isla. Iya, Teman-teman semua makasih ya, sehat Presiden. selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin live, nggih. Iya, Siap. Prof. MC MC boleh ditutup mungkin, Ulfa? Baik, semoga kegiatan yang telah kita ikuti bersama pada hari ini dapat memberikan manfaat serta menjadi langkah
dalam meningkatkan kualitas dan relevansi kurikulum program studi ekonomi syariah. Saya Khalidia Ulfa selaku pembawa acara pada hari ini. Mohon maaf bila ada kesalahan kata maupun perbuatan yang kurang mengenakan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dodi, wabarakatuh. terima kasih Pak Syarif, makasih Mbak Ika dari OJK, terus teman-teman dari Disduk Capil Kota Palangkaraya, terima kasih teman-teman mahasiswa, Pak Kaprodi, jangan berhenti berharap. Bahwa revisi perjuangan masih banyak sekali, banyak koreksinya. Pak Dodi mohon nanti konfirmasi untuk bisa memberikan masukan ya Pak ya, terkait dengan apa yang seharusnya mahasiswa kami bisa dipenuhi atau yang kurangnya di bagian apa. Silakan nanti bisa berlanjut WA lewat Pak Arif Mubarok selaku Ketua Program Studi Ekonomi Syariah. Makasih banyak Pak Dodi atas waktunya di sela-sela kesibukan beliau, Pak Syarif, terus kemudian juga Mbak Vio dan semuanya dari teman-teman dari Dari dinas atau dari IDX juga Pak oh Randi, iya, dari terima kasih. IDX. Oke, terima kasih banyak. Dan teman-teman semuanya tidak bisa sebutkan satu persatu. Mohon izin. Terima kasih. Assalamualaikum.